Pengertian work-life balance sendiri, menurut Kamus American Psychological Association, work-life balance adalah tingkat keterlibatan seseorang untuk berbagi peran dalam kehidupannya, terutama peran yang berkaitan dengan pekerjaan dan keluarga. Bahwa seseorang yang memiliki tingkat keseimbangan hidup yang baik, maka tingkat kepuasan dan kualitas kehidupannya tinggi. Terdapat juga beberapa hal yang bisa mengganggu keseimbangan kehidupan, yang salah satunya yaitu hambatan terkait pekerjaan. Dalam hal ini, keseimbangan kehidupan kerja atau work-life balance adalah sejauh mana keterlibatan pekerja untuk menyeimbangkan perannya dalam kehidupan kerja dengan kehidupan non-kerja. Work-life balance juga dapat diartikan sebagai proporsi yang seimbang antara waktu, emosi, dan sikap terhadap tuntunan pekerjaan dan kehidupan seseorang di luar pekerjaannya. Misal, kehidupan dalam keluarga, sosial, spiritual, hobi, kesehatan, rekreasi, dan pengembangan diri. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi work-life balance. Yang pertama, ada karakteristik kepribadian. Karakteristik ini berkaitan dengan kehidupan kerja dan di luar kerja. Biasanya, individu yang sedari kecil sudah memiliki kehidupan yang lebih baik akan cenderung memiliki work-life balance dengan mudah. Yang kedua, ada konflik keluarga. Konflik peran dan ambiguitas peran dalam keluarga dalam mempengaruhi work-life balance. Yang ketiga, ada sikap. Sikap masing-masing individu juga menjadi faktor pengaruh work-life balance. Hal ini berkaitan dengan bagaimana setiap individu melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial. Yang keempat, ada karakteristik pekerjaan. Karakteristik ini meliputi pola kerja, beban kerja, dan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja yang dapat memicu konflik. Konflik di sini bukan hanya dalam pekerjaan, tapi juga konflik dalam kehidupan pribadi. Dan yang keempat, ada indikator work-life balance. Yang pertama, terpenuhinya urusan pekerjaan, keluarga, dan pribadi. Indikator yang menandakan bahwa sudah mencapai work-life balance adalah ketika kita memenuhi berbagai urusan baik pekerjaan, keluarga, atau pribadi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Terpenuhi di sini artinya memiliki waktu, tenaga, serta uang yang cukup. Yang kedua, memiliki aktivitas lain selain bekerja. Mencapai work-life balance yang artinya memiliki waktu, tenaga, dan uang untuk menjalankan aktivitas lain di luar pekerjaan yang disukai, seperti jalan-jalan, bergabung ke komunitas hobi, dan lainnya. Yang ketiga, ada tidur cukup. Jika mempunyai kehidupan yang seimbang, tentu ini juga akan berpengaruh terhadap pola tidur. Tidak perlu memikirkan berbagai urusan yang dapat mengganggu waktu tidur. Yang keempat, ada memiliki hubungan personal yang baik. Ketika belum mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, akan sulit menjalani hubungan personal yang baik dengan orang lain. Hal ini karena bisa menilai adanya prioritas yang lain yang harus terpenuhi. Sedangkan ketika sudah mencapai work-life balance, maka sudah bisa membagi prioritas antara pekerjaan dan hubungan personal. Yang selanjutnya yaitu ada pentingnya work-life balance. Work-life balance membuat kehidupan kalian tidak hanya diisi dengan bekerja, dan bekerja, tetapi juga bisa lebih produktif dengan mengeksplorasi hal yang kalian sukai dari luar pekerjaan kalian. Saat ini pekerja di Indonesia itu juga semakin sadar akan kehidupan kerja yang seimbang. Beberapa alasan yang bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan di luar pekerjaan. Yang pertama yaitu ada terhindar dari berbagai penyakit. Keseimbangan kehidupan kerja akan meningkatkan kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan akan membuat seseorang lebih berpikir positif dan optimis, sehingga tubuh dapat memproduksi imun tubuh yang dapat melindungi dari berbagai penyakit. Yang kedua yaitu ada meningkatkan performa. Ketika kita memiliki kesehatan fisik yang baik, kita juga dapat mengerjakan pekerjaan yang baik dan bisa memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. Yang ketiga yaitu ada mengurangi jenuh dan stres. Rasa jenuh dan stres terhadap pekerjaan menjadi hal yang
menjadikan hal yang kerap menghantui para pekerja. Jika sudah mencapai work-life balance, bisa mengurangi perasaan jenuh, stres, dan memiliki energi positif untuk mengerjakan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada hubungan yang baik. Work-life balance memiliki hubungan yang baik dengan orang yang baik, seperti teman, pasangan, dan keluarga. Mencapai work-life balance dapat mempertahankan hubungan yang sehat sehingga bisa menghindari konflik yang tercipta. Yang terakhir yaitu cara mencapai work-life balance. Yang pertama, atur jam kerja. Work-life balance bisa diwujudkan ketika mempunyai jam kerja yang jelas. Jika selama ini masih bekerja dengan jam kerja yang tidak jelas, bahkan sampai melampaui jam kerja yang seharusnya, maka cobalah untuk mulai mengatur jam kerja. Yang kedua, tolak hal yang tidak perlu. Jika kemungkinan, tolaklah tugas-tugas yang tidak termasuk ke dalam job description. Yang ketiga, memilih prioritas yang akan dikerjakan. Mencapai work-life balance dengan memilih pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan terlebih dahulu, tujuannya agar lebih fokus dan menghindari multitasking. Yang keempat, hindari membawa pekerjaan ke rumah. Hindari membawa pekerjaan ke rumah karena pekerjaan bukanlah PR di sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Optimalkan waktu bekerja selama 8 jam untuk menyelesaikan semua kewajiban di tempat kerja. Yang terakhir yaitu ada luangkan waktu untuk diri sendiri. Luangkan waktu untuk diri sendiri seperti melakukan hobi yang buat diri sendiri bahagia. Fokus kepada diri sendiri, jangan sampai pekerjaan merenggut waktu. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu work-life balance merupakan suatu kondisi ideal di mana seseorang mampu menyeimbangkan antara tuntunan pekerjaan dan kehidupan pribadinya secara harmonis. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, keseimbangan ini sangat penting karena berdampak langsung terhadap kinerja, kesehatan mental, dan kepuasan kerja karyawan. Pencapaian work-life balance dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik pekerjaan, dukungan sosial, kepribadian individu, dan konflik dalam kehidupan pribadi. Indikator keseimbangan ini dapat dilihat dari kemampuan karyawan memenuhi kebutuhan pekerjaan dan pribadi tanpa harus mengorbankan salah satunya, yaitu dengan memiliki waktu tidur yang cukup serta menjalin hubungan personal yang baik. Oleh karena itu, perusahaan dan individu perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat, mendukung, dan fleksibel agar tercapai work-life balance yang optimal.